ada beberapa video itu yang dibuat dalam kelas. Iya. Itu memang betul-betul lagi ngajar atau Sudah konsep juga masuk kelas salaman dengan anak-anak itu pakai hip hop, terus ngajar pakai hip hop, terus untuk membangkitkan anak-anak punya semangat kayak ice breaking untuk mereka kembali semangat itu pakai hip hop dan tutup pembelajaran juga pakai hip hop. Itu konsep supaya tahun ajaran baru kita mau gas. Tapi ada beberapa artikel kakak yang ini entah betul atau soalnya ini kebetulan kakak di sini yang mengatakan bahwa ada berapa persen kah anak yang memang sampai saat ini juga masih belum bisa baca. Itu dari generasi COVID itu tuh kakak. Jadi dong masuk kelas 1 itu pas corona jadi online, makanya dampaknya begitu. Hati-hati anak-anak jangan salah sebut. Atas itu pembilang dan bawalah penyebut. Jadikan ini dasar dari mana memulai supaya kita bisa dapat pecahan senilai. Kali dan bagi dengan bilangan yang sama. Meski pembilang dan penyebut itu beda nama, pecahan senilai akan kita dapati. Sampai sini Pak harap dan sudahlah dimengerti. Inilah keadaan di ekosistem sawah. Siklus rantai makanan yang dimulai dari bawah. Ketika padi petani dimakan oleh tikus, maka tikus siap dimangsa oleh ular rakus. Namun ular kekenyangan yang bahagia dimangsa oleh elang dengan penuh sukaria. Dan jika elang mati, bangkainya pun membusuk, kembali dimakan oleh padi sebagai pupuk. Mana di mana padi-padi saya? Dimana ya? Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali, masih semangat ternyata ya. Siap. Meskipun baru pulang dari sekolah, beta langsung culik. Hari ini Bapak Mama, saudara semua, mungkin yang belum tahu beliau di sebelah ini siapa, beta perkenalkan saja. Beliau ini nama akunnya nih Dejan Flow, itu Dejan nama Flow. akun TikTok. Nama akun TikTok. Akun TikTok. Tapi nama aslinya siapa? Kalau nama asli saya Denny Asalo. Dini Asalo, jauh Asalo, sekali kakak iya. dengan Dejan Dejan ini. Flow. Tapi D-nya Deni saya dapat sih. Ya, Dejan Flow itu ada artinya juga. Oh, tapi apa tidak dari nama punya kependekan gitu, tidak. Bukan singkatan. Bukan singkatan ya. Oh. Bukan singkatan. Tapi itu apa artinya? kalau Dejan boleh itu tahu? artinya D itu detak, Jan itu jantung. Udah. Ya, detak jantung. Kalau flow itu Flow itu kan cara kita, kalau dalam rap flow itu cara kita menyanyi di dalam setiap musik gitu. Jadi berbeda-beda ketika masuk di beat yang kayak dangdut kita beda, beat yang kayak old school kita beda, beat yang kayak arah rock kita beda gitu. Itu namanya flow dalam nge-rap gitu. flow. Ya, gitu. Luar biasa sekali. Jadi detak jantung flow. Jadi kayak bahasanya kayak detak jantung benar-benar yang tulus begitu. oh Kan itu dari ya, hati jantung gitu. asik. itu pengandaian. Setelah ketemu nama baru berpikir artinya gitu. oh ketemu nama dulu Ketemu baru nama baru pikir artinya. cocok logi ya Cocok istilahnya logi ya. gitu. Bukan cari artinya dulu tapi Iya gitu. asik. Kan kita rapper itu ada nama asli, ada nama panggung. Hampir semua ya Iya, kita hampir lihat ya. semua. Kayak Eminem itu juga nama panggungnya Eminem, tapi nama aslinya ada. Nama aslinya siapa Eminem? Marshall Mathers. Kenapa ya? Kenapa semua rapper seperti itu ya? Ada nama panggung? Mungkin mewakili keresahan hati. Oh, Keresahan setiap hati, nama ya, itu. setiap nama mewakili keresahan hati.
atau mungkin kayak di tongkrongan sering dipanggil gitu pasti. Kalau Psycho G itu Psycho G, G itu giant gitu. Jadi besar. dia diejek sama teman-teman, jadi dia balikan ejekan itu jadi apa pujian gitu ya. Iya. Gitu. Makanya rapper nama ada nama. Pasti ada nama itu. Jadi ya. kalau ditulis Dejan Flow, Denny Asalow aka Dejan Flow. As no as Dejan Flow. Tidak ada rapper yang tidak pakai nama apa? Ada Ada rapper juga? yang pakai nama asli, tapi ya tergantung dari rapper masing-masing. Oh, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Pribadi. Asik. Nyamannya di mana? Oke, bagus. Siap. Buat Papa Mama yang mungkin belum tahu, tadi ketemu cerita seputaran rapper, tapi memang beliau ini sehari-harinya adalah sebagai seorang guru, tenaga pengajar di mana kakak? Saya di SD Impres Fatukoa. SD Impres. Iya, jadi Wah. dia dari jalur 40 ke atas lagi. Mengajar apa kakak? Saya kebetulan guru kelas. Guru Guru kelas, kelas itu. jadi ngajar. Ada pelajaran yang kami tidak ngajar itu pendidikan agama, pendidikan jasmani, sama bahasa Inggris. Selain itu itu ada kita guru ngajar. khususnya. Itu ada guru khususnya. Sementara pelajaran lain kita ngajar semua karena kita guru kelas. Iya, itu kayaknya itu sistem sudah dari dulu Iya, zaman dari dulu. Kutong kecil dulu Iya. ya. Masih ada sampai sekarang. Iya, ada sampai sekarang. Kan memang ada sekolahnya. Kebetulan saya alumni dari Universitas Nusa Cendana, program studi PGSD. Kampusnya Oh, di di PGSD Iya, itu PGSD. mempelajari beberapa Iya. mempelajari beberapa apa saja tuh kakak? matematika, IPA, PLSBD, terus bahasa Indonesia. Ya itu pelajaran-pelajaran. Berarti berat juga nih kuliah Iya. PGSD ini. Kita pelajari dasar-dasarnya saja. Ya, karena kita mengajar sekolah dasar. Betul, memang Iya. dasar-dasar, tapi kan sebagai tenaga pengajar harus paham semuanya toh kakak. Ya itu yang namanya kita sebelum mengajar kita ada persiapan tuh kakak. Jadi kalau Iya. tiba-tiba saja di jalan ada yang tanya materi pelajaran, belum tentu kita sudah siap untuk jawab. Karena kita persiapannya eksekusi kelas, kita sudah ada perencanaan begitu untuk mengajar anak. Besoknya kita pelajaran ini kita ngajar apa, itu kita sudah harus ada persiapan. Memang akan kita belajar benar-benar untuk sampai ke anak. Tapi kalau di jalan-jalan ketemu ini artinya itu belum tentu sudah ada di kita punya kepala. Betul. Jadi itulah yang namanya Otaknya cuma mampu tampung berapa banyak tampung ini. berapa. Tiap hari kerja keras kakak. Kalau malam Iya. malam itu sudah harus persiapan modul ajar untuk pagi ngajarnya alurnya bagaimana. Gitu. Pakai istilahnya kita kerja perangkat pembelajaran, kita ngajarnya pakai alatnya apa, alat peraganya apa, terus materinya apa. Jadi materi kita cari dulu. Ini jadwalnya materinya ini. Berarti alat peraga harus pas untuk yang materi ini. Metode yang kita pakai harus begini. Jadi banyak lah yang itu harus persiapan. Sehingga kenapa saya sempat tinggalkan rap berapa lama, karena memang tidak dapat waktu yang pas untuk kerja hip hop. Karena waktu sepenuhnya di guru. Karena dua bidang ini membutuhkan waktu dan memeras akal pikiran juga. Iya, tahu kan? Apalagi kan guru SD ini kan apa ya, lain hal kalau mengajar SMA atau dosen mungkin ya. Kalau dosen atau SMA itu mereka kasih materi, selesai itu siswa bisa kembangkan sendiri atau mahasiswa bisa kembangkan. Tapi kita guru SD kita Ini harus dasar-dasarnya menertibkan ini anak-anak dari sekian kepala yang orang tua di rumah saja sudah tangani, orang tua di rumah saya sudah pusing. Orang tua baru satu anak kakak. Kita guru dalam kelas itu minimal 25 siswa dengan berbagai sekolah macam negeri, sekolah negeri. Dengan berbagai macam karakter itu. Bisa satu kelas 25 orang. Kebetulan saya guru kelas 5. Pusing Namanya ya sudah di
haruskan untuk ada di sana, jadi kita jalani. Emang cita-cita dari dulu guru kah? Atau rap? Saya dulu waktu kuliah saya pilih Undana, kan pilih 3 jurusan. Jurusan yang saya pasang dulu, saya kan hobinya komputer. Jadi saya pilih 2 jurusan itu, ilmu komputer, ilmu komunikasi. PGSD-nya saya pasang di terakhir karena kebetulan itu usulan dari orang tua di Alor. Jadi bapak mama dong kasih tahu. Pokoknya su pilih 2 jurusan apa. Sudah ikutin kakak mau. Nah terakhir bapak mama punya pasang PGSD sudah. Ternyata saya punya doa tidak kuat. Orang tua berdoa Bapak lebih mama kuat. doa yang lebih kuat. Yang tembus, yang PGSD. Yang tembus yang PGSD. Karena bapak kebetulan guru di Alor tuh. Jadi maunya saya ganti bapak. Mungkin waktu jadi pensiun, baru pas pengangkatan jadi ASN, waktu pas pensiun. Jadi istilahnya mau ganti lah. Luar biasa sekali. Tapi ini terima kasih banyak loh kakak. Di tengah kesibukan kakak sudah meluangkan waktu untuk pesiar oto. Ini suatu kehormatan lah buat beta sih. Itu namanya apa hal-hal yang kreatif, apalagi di Kota Kupang itu kita saling support, Saling support. supaya ya kita istilah orang Alor yang kita jadi Kita jadi dan zaman sekarang juga zamannya kolaborasi ya kakak. kolaborasi. Kalau lu pukul dada sendiri ya soalnya ada memang ya. Oke kakak, jadi mungkin beta akan ngobrol dengan kakak soal apa nih yang kakak selama ini, konten-kontennya kakak yang kakak namakan apa, rap edukasi kok apa edukasi ya, rap edukasi. Dan itu kakak apa teh, apa namanya kalau orang hip hop bilang rimanya oh ya, lirik yang dibuat ya. Lirik-lirik yang dibuat dari pelajaran yang kakak asuh sendiri, pelajaran ya, yang saya ampuh sendiri itu idenya dari mana tuh kakak cerita dulu lah cerita. Pertama beta memang itu yang tadi beta bilang di kakak tuh. Iya. Beta susah cari waktu untuk hip hop ini karena pendidikan hip hop ini dua-dua ada dalam beta berdiri gitu. Tapi mencari yang pas nih karena gitu, supaya bisa kasih jodoh begitu. Saya dapat sudah karena kebetulan bisa bikin lirik-lirik toh. Oh, materi pelajaran bisa jadi lirik. Jadi sudah parah. Bisa saya kakak. Bisa bikin jadi lirik. Karena kebetulan pernah dari BKKBN Kupang tuh mereka kasih tema, ada bikin lomba, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. BKKBN rap kompetisi. Jadi mereka kasih tema itu tentang KB, keluarga berencana dan anti narkoba. Jadi kita bikin lirik. Jadi itu saya juga kebetulan saya pernah buat begitu. Jadi apa salahnya kalau bisa bikin untuk pendidikan punya begitu. Sudah jadilah, sudah rap edukasi, rap dan edukasi dikawinkan jadi rap edukasi. Dan ini memang apa ya, untuk daerah kita sendiri masih bisa dibilang baru ya kakak. Iya, baru. Dan kita lihat respon penonton juga baik dong kakak. Ya, respon penonton baik, tapi saya melihat lebih banyak dari luar NTT. Dalam sendiri? Dalam sendiri mungkin lihat keseharian Pak Denny orang seperti begitu. Nah, namanya itu kita kebutuhan saja dihargai hanya di luar, dia tidak hargai di Depung kampung sendiri tuh. Kenapa begitu ya? Kemarin HLF juga mengeluhkan hal yang sama. Betul. Iya. Iya, memang itu sudah kekurangannya kita orang NTT, orang timur itu seperti itu. Kurang saling mensupport, makanya ya kita jalan begini sudah agak susah. Tapi kalau orang di luar mereka lihat hal yang unik atau hal yang baru, apalagi kita pendidikan sekarang ini kan butuh guru yang kreatif, guru yang inovatif, begitu. Jadi kalau ada hal baru itu mereka support. Bahkan kakak kita akui karena banyak rap itu tidak gampang kak, kita atur napas tidak gampang. Tapi belakangan ini sudah banyak guru-guru yang pakai videonya saya rapnya itu bukan mulutnya itu pas dengan sound yang ada. Ya saya bilang ini macam apa begitu? Iya, dia lip sync begitu sesuai dengan sound yang sudah saya siap. Jadi saya akui memang kalau orang memang kalau punya niat
atau mau kreatif itu pasti bisa. Banyak sudah sekitar 80-an orang yang pakai sound, pakai lip sync. Saya sempat kemarin bikin rangkuman part 1, mungkin part 2-nya menyusul lagi bikin rangkuman Wah, lagi. luar Supaya biasa. siapa tahu kalau ada yang dari NTT mau pakai soundnya juga boleh. Ya gitu. Saya lebih senang kalau ada siapa orang yang pakai. Sejauh ini belum ada. Belum sama sekali. Oh, iya? NTT, Kupang, Flores, Alor, Sumba belum ada. Lebih banyak dari Jawa. Bahkan follower kemarin di TikTok meledak sampai 17.000 lebih. Itu kebanyakan dari luar. Oh, itu kan bisa lihat dari mana asalnya. Iya, tuh. dari Kalau mana asal. luar semua. Luar semua. Lebih banyak dari luar. Ini jadi apa ya? Jadi Berarti kakak pun beta ambil kesimpulan kalau kakak punya teman guru bahkan murid sendiri sudah tahu kalau kakak ada buat itu konten. saya belum tahu kalau tentang Soalnya ada yang pernah komentar itu. Lu pun video beta nonton. kalau secara ini memang tidak sih, karena kita sudah bilang tadi itu Berarti ini sudah lihat tiap hari ini bosan. Tiap hari lihat lu nih bosan. Jadi ya biasa-biasa lah, kita jalani pekerjaan seperti biasa saja. Sosial media kehidupan sehari-hari. Yang tapi pagi itu apa juga agak repot ya kakak. Berarti kakak ada beberapa video itu yang dibuat dalam kelas. Iya, Itu memang betul-betul lagi ngajar atau itu sebenarnya memang peta ini sudah bikin itu lagu-lagu itu sudah bikin lama, sudah bikin 1 tahun lalu sudah Wih. upload. Jadi anak-anak yang tahu lagu itu sudah naik kelas, kebetulan mereka sudah naik kelas. Jadi Setamat anak karena memang waktu beta bikin tuh ini ke sonde naik ke sonde ke viewers sedikit, Iya, terus iya, tidak iya, ada iya. support begitu, sudah beta istirahat dulu. Yang kemarin video yang sampai 700.000 lebih itu iseng-iseng saja Kak. Beta dulu di kelas, beta bikin itu saya itu tanpa ada siswa, beta lip sync. Sekarang pas jam pulang kerja siswa administrasi sepulang. ya beta bikin ternyata meledak. Nah dari situ yang lainnya itu beta lip sync begitu. Soundnya sudah ada. Soalnya sudah ada, tinggal beta lip sync ulang saja. Oh. Memang kalau perencanaan, karena beta lihat respon orang-orang bagus, mungkin ke depan beta bisa bikin live-nya, beta ngajar tanpa pakai sound, beta putar dari speaker langsung, musiknya beta kayak bisa nge-rap depan anak-anak gitu. Itu dalam perencanaan. Jadi tidak pakai sound lagi, langsung putar dan langsung eksekusi depan anak. Karena beta sudah konsep juga masuk kelas salaman dengan anak-anak itu pakai hip hop, terus ngajar pakai hip hop, terus untuk membangkitkan anak-anak punya semangat, kayak ice breaking untuk mereka kembali semangat itu pakai hip hop. Dan tutup pembelajaran juga pakai hip hop. Itu beta konsep supaya tahun ajaran baru beta mau gas. Wah, Gitu. kan ada satu juga guru yang di mana itu Indonesia itu Ambon yang pakai dance itu. Iya dance itu. Itu kebetulan dia guru olahraga dan memang olahraga. beta follow dia lama. Hanya mungkin beta buat bikin sound, boleh tahu kok beta jadi kopang sih. Terakhir beliau ada pakai juga Ya, kayak sound, dia pakai bikin dance. Ini collab 2 guru gaul ini Itu orang sih. bilang 2 guru hip hop. Kakak kalau lihat itu kakak itu Pak Guru video yang dia pimpin senam tuh, Iya. itu heboh satu sekolah, banjir di lapangan. Senada betul. dalam ruangan, tahu keren. Itu guru penjas yang paling keren yang pernah lihat. Dan memang apa ya kakek, guru-guru saat ini dituntut untuk lebih berkreasi lebih lagi untuk Iya. membangkitkan anak Iya. murid kakek. Iya. Kalau pengalaman kakak sendiri untuk apa itu, anak-anak zaman sekarang itu bagaimana Kak? Ya, kalau anak-anak zaman sekarang nih, istilahnya kita sebagai guru kita tidak bisa lawan arus ya kakak. Maksudnya itu seperti apa? Kadang bisa lawan arus karena anak dan globalisasi itu apa arus informasi itu bamakan gitu. Jadi kayak ada lagu-lagu yang tenar atau lagu itu mereka akan cepat hafal. Jadi dari situ beta mengambil kesimpulan bahwa anak-anak tuh kita harus masuk di mereka punya dunia, baru tarik mereka keluar dan arahkan ke mana yang menarik. Kan kita guru. Ini mungkin
seperti pemikiran kita punya Papa Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Iya, iya. Ada 3 bahasa itu. Ini Ing Nyarso Song Tuludo, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu ada 3 makna. Pertama, kita dari belakang memberi dorongan, kita di tengah memberi pengaruh, dan kita di depan memimpin, begitu. Jadi itu ada tiga semboyan ini. Jadi kita yang sekarang lebih ditekankan tuh di tengah memberi pengaruh. Jadi kita guru tidak bisa terlepas dengan anak-anak kehidupan. Mereka tiap hari main TikTok, main game. Kita guru bukan untuk arahkan ke yang negatif, tapi oke, anak-anak selesai ini bisa main game dengan Pak. Kan mereka termotivasi, "Wih, kita kalau ini bisa main game dengan Pak. Anak-anak selesai ini bisa main TikTok dengan Pak. Jadi, wih, habis ini kita bisa main TikTok." Jadi kita semangat untuk nilai harus bagus begini. Ya, jadi kita guru juga sekarang tidak bisa terlepas dari dunia adat. Intinya kita masuk ke dalam, baru kita yang setir kembali gitu. Tapi kan apa ya kakek? Kok bisa berbanding terbalik sekali dengan guru-guru yang dulu? Guru-guru yang dulu tidak mau tahu lu punya kesukaan apa, tapi kalau di sekolah ya lu ikut beta, lu diarahkan. Harusnya harus seperti ini. tetap kakak, kalau misalkan di sekolah itu kan ada sesi di mana serius, sesi di mana bermain. Jadi tidak di setiap saat tuh harus serius juga. Tapi dulu sepertinya sudah ada. Dulu tidak ada itu. Lu bermain kayu. Ya, bermain kayu. Itu juga sering kami guru-guru sering omong di anak-anak juga. Iya. Basong sekarang tal enak. Makanya. Katong dulu nih melawan ke sepak kawan tuh kaki yang puku kawan tuh tangan yang biru belau. Begitu. Kalau maki tuh itu katong kumulus pon apa? Lombok. Tapi kamu sekarang nih enak karena kita mau istilahnya mau ambil sikap juga karena kamu dilindungi oleh hukum yang ada toh, hak anak toh. Jadi memang kita guru juga dibatasi untuk bertindak lebih dan cubit saya tidak bisa. Itu baru bicara hukum kakak. Ini belum lagi orang tua yang sepertinya tidak percaya dengan program binaan yang sekolah lakukan atau guru-guru lakukan ya. Kayak ditegur keras sedikit datang marah-marah. Karena kebetulan tapi kalau di Kupang sini tidak terlalu, apalagi yang beta alami di beta kelas terlalu seperti itu. Orang tua di Kupang juga masih mengerti lah tentang keadaan ini. Mungkin itu lebih kayak yang di luar Kupang atau di daerah-daerah yang mungkin orang tua lebih manjaan. Kalau di Kupang sini keras. Di Kupang memang kakak sendiri sudah pernah ketemu ya begitu. Sudah pernah ketemu seperti itu. Memang orang tua di Kupang mengerti kalau anaknya dimiliki. Tapi guru-guru di Kupang juga memang kami ya dibatasi untuk hal-hal seperti itu. Untuk mau kasih anak tidak boleh. Itu sudah menjadi keharusan. Orang tua di Kupang ini biasa dengan orang tua biasa. Bahkan kemarin beta sempat ada live di TikTok tuh, ada orang tua siswa dari Bandung, dia gabung, dia tanya-tanya tentang pembulian tuh. Terus ada guru satu dari Kepulauan Riau juga gabung, dia juga ngomong tentang terakhir semua tutup ketemu pembicaraan, baru kakak yang dari Kepulauan Riau dia bilang, mas sepertinya kalau Padejan ini di Padejan punya daerahnya anak-anak punya karakter lebih keras. Jadi kalau kita bicara pembulian tuh mungkin Padejan tadi sekali ketawa kami karena itu mungkin hal-hal yang sepele gitu. Kita juga iya benar kakak. Mungkin yang kakak punya pengeluhan itu sudah dimakan minum kakak tong di sini. Memang beda daerah, beda lagi dia punya treatment pada anak-anak. Kultur tuh kakak. Tong orang timur ini di mana-mana orang keras jadi motor mana juga tetap lu mau juga balik kalau maaf pusing. Oke kakak sebagai tenaga pengajar ya sejauh ini seberapa lama jadi pengajar? Beta dari 2018 itu beta di Alor. Beta di Alor 1 tahun di Alor. Terus lanjut ke Kupang sampai sekarang di Alor ya. Terus bisa sampai ke sini kan memang beta orang tua di Alor. Beta ngajar beta mutasi pindah atau kakak karena memang itu sudah
beta di alur sepi hip hopnya tuh. Iya, memang mengajar tapi malam maunya manggung. Oh, berarti ini sudah Iya. apa nih? Jadi Pindah kejar ke sini karena hip hop. Iya, kejar apa juga, kejar karir di hip hop juga berbarengan dengan karir di rap. Oh, mau Jadi jalan ini sama-sama pendidikan, semua. jalan sama-sama. Makanya cipta rap edukasi itu. Dari castingan orang tua datang kembali di Kupang tempat kuliah. Kakak kan mungkin ini entah kakak mau jawab atau tidak ya. Siap. Tapi kakak sebagai guru pasti merasa apa ya? Merasa pasti terpukul lah dengan beberapa penilaian yang by data itu mengatakan bahwa pendidikan di daerahnya Ketong ini memang harus diakui bahwa masih tertinggal dengan daerah lain. Itu mungkin beta mau ingin tahu perspektifnya kakak nih pendidikan di daerah Ketong nih bagaimana? Kalau untuk yang beta kan seorang guru, jadi beta alami langsung di lapangan tuh karena Iya, betul. ya mungkin yang perlu didukung itu fasilitas itu. Karena sekarang semua serba online, tapi kadang-kadang masih ada tempat-tempat yang susah jaringan. Seperti di beta sekolah juga itu kadang-kadang geser HP sedikit saja jaringan soalnya ada. Jadi makanya Itu dalam kota Kupang baru foto koa itu sebegitu. ya di beta sekolah itu yang beta alami sehari-hari, makanya beta tahu. Jadi mungkin itu saja kekurangannya di situ. Iya, kakak. Memang sekarang sistem pendidikan sekarang sudah mewajibkan apakah Ya digitalisasi, digitalisasi kan? digitalisasi. Tapi kekurangannya di situ. Jadi mungkin perlu itu supaya anak-anak nih katong bikin Google Form kasih dong supaya dong ikut ujian, bikin Google Form kasih dong kodong ikut ujian, nah, baru isi satu nomor jaringan suara. Iya itu. Jadi memang perlu jaringan itu perlu diperhatikan. Itu saja. Hanya di lingkungan sekolah saya, kalau di sekitar situ masyarakat situ aman-aman sesuatu ini. Hanya di lingkungan sekolah saja yang mungkin agak di kedalaman, jadi jaringannya Pak. Tapi kalau keluar sekolah soal Memang jaringan. jaringan. Oke. Kalau pemerataan pendidikan sendiri, kalau memang di Kupang tidak terlalu terasa ya. Iya, Terasa di Kupang semua terlalu karena memang katong langsung dilipu inti nah. Jadi kalau nanti fasilitas apa dong itu aman. Iya. Kayak bangunan dong gitu aman. Tapi ada beberapa artikel kakak yang ini entah betul atau soalnya ini kebetulan kakak di sini yang mengatakan bahwa ada berapa persen kah anak yang memang sampai saat ini juga masih belum bisa baca. Itu kakak sendiri sebagai guru SD pasti. Oh bilang anak belum bisa membaca. Ya pendapatnya saya kalau sebagai seorang guru SD memang ini katong kalau lihat ini ada dampak jangka panjang sampai sekarang anak-anak tuh. Kan pas corona covid tuh kan anak-anak boleh BDR belajar dari rumah, orang tua yang ajar atau katong guru kasih soal tugas. Nah itu mulai dari situlah guru tidak pendampingan khusus langsung, hanya melalui jarak jauh saja. Jadi itu yang mungkin anak-anak yang sekarang yang sampai pendataan punya apa membaca kurang bagus itu kan itu dari generasi covid itu tuh. Jadi dong masuk kelas 1 itu pas corona jadi online makanya dampaknya begitu. Dan kakak ketemu itu Beta ketemu, beta bikin titik kumpul, beta ngajar anak di titik kumpul. Jadi kayak titik kumpul itu semacam anak-anak satu daerah, satu tempat, misalkan satu kompleks, misalkan di Sikumana gitu ada 3 titik kumpul. Nanti hari ini Pak akan ke titik kumpul yang ini, titik kumpul yang ini. Pakai masker, cuci tangan, dokumentasi. saat Jadi, covid itu. Saat covid. Baik kelas tinggi kita bisa bagi materi mereka, tapi kalau yang korban kan kelas 1. Iya betul. Sekarang yang sudah kelas 4, 5, 6 ini kan mereka berangkat dari sana dari zaman-zaman covid. Iya, Jadi betul. kalau ketemu ada yang tahu baca atau ada yang membaca masih eja, itu kan karena memang di kelas 1 mereka kurang apa namanya, anak-anak baru dari rumah atau dari PAUD datang itu kan kita harus lebih push dia supaya
dia punya kemampuan dasar-dasar itu lebih apa, supaya kalau ke atas guru kelas tinggi sudah tidak pusing. Ya, mungkin orang tua juga sibuk atau apa Itu ya sih. kakak. Ya ada yang dari PAUD pun sudah tahu baca karena Iya. dari rumah tuh kakak. Tergantung juga. Nah, PAUD itu. yang ke mana dulu. PAUD yang kemana dulu nih berarti ada berbagai macam PAUD. Berbagai ya. macam PAUD dengan karakter guru yang berbeda-beda tuh. Kadang-kadang kalau PAUD yang kesan terlalu diperhatikan juga guru-guru Senin Kamis juga. Nah itu dia juga yang jadi masalah salah satu. Jadi nanti naik ketemu Mhm. guru kelas 1 yang kepala picture. Belum dong karakter, belum dong kemampuan ini apa dalam membaca, menulis, menghitung. Betul, betul. Memang kadang guru dorang ini nih kalau apa ya bisa dibilang ada yang profesional, ada yang kurang profesional, ya itu menyangkut tadi yang kakak singgung tuh gaji Iya, atau apa gaji. segala macam. Ya sama kalau beta juga kalau jadi guru kalau gajinya parah juga pasti beta kerja agak ogah-ogahan juga pasti toh kakak. Itu sih. Ini realistis lah, semua kerja butuh ini. makan. Bilang pahlawan tanpa tanda jasa, tapi waktu habis untuk hanya ini. Berarti memang harus diperhatikan. Betul. Katong bahasanya kata melayani itu. Dan orang dalam ajaran Kristen kalau orang melayani itu di bahasanya bukan suku Lewi. Ya jadi suku Lewi itu suku-suku bangsa Israel yang lain yang kasih makan dong. Ya begitu. Kedong saudara kebun. Tapi suku bangsa lain yang kasih makan dong. Gitu. Jadi katong yang pendeta ini sama saya. Katong guru dan pendeta sama saya. Katong Sama gimana? melayani nah. Iya. Melayani anak-anak sekolah dong. Betul. Jadi katong mau bikin kebun sama mungkin. Katong waktu habis sampai sore di sekolah. Iya. Apalagi beta yang mau hip hop saya beta sampai ke kawin ini dua baru ada katong mau bisa jalan. Itu suka ya. Memang ya agak repot juga. Agak repot sih. Oke. Kakak, ini rencana ke depan apa nih? Apa yang mau dibuat ke depan? Ya, mungkin tadi beta suka kasih bocoran nih kakak. Beta akan bikin lebih banyak konten-konten yang menyangkut rap edukasi. Dengan mungkin beta lebih ke yang live ya. Beta langsung tampil depan anak-anak mungkin di tahun ajaran baru bulan Juli dan seterusnya sampai bulan Juni tahun depan lagi. Mungkin beta akan buat itu. Kalau yang terbaru, lagu yang terbaru mungkin teman-teman yang di TikTok ada minta itu beta ada mau bikin lagu terbaru itu toleransi, tentang toleransi. Karena beta rasa miris sekali toleransi, apalagi tentang toleransi di anak-anak di SD itu kurang gitu. Jadi toleransi di anak-anak sekarang ini iya, kalau maksudnya kurang bukan dalam hal yang kayak diperbesar gitu ya, yang sederhana sah. Seperti lu Kristen, beta Katolik kan itu kan itu kayak bibit-bibitnya kan itu yang kita harus tekan supaya sebagai pendidik dengan apa yang kita punya seperti beta rap, dengan rap beta bisa mengubah dasar-dasar yang ada melalui karya yang beta buat, bisa mengubah anak-anak mulai dari dasar. Jadi kemarin sudah tentang 4 kata ajaib. Maaf, tolong, permisi, terima kasih, itu dasar-dasar. Terus yang kedua nanti tentang toleransi, jadi beda agama, beda suku, bangsa menghargai. Terus yang berikut nanti tentang pembulian, jadi mau warna kulit apapun itu, mau dari suku apapun itu, kita tidak boleh saling membenci. Semua itu manusia, kita saling menghargai. Itu masih bullying ini masih Ya, masif bullying sekali. ini masif. Sampai kemarin yang kita tadi bilang di kakak yang video call dari orang tua di Bandung saja itu tentang bullying. Dia anak mengalami bullying di sekolah, makanya dia tanya ke beta karena kakak tentang pembulian. Apakah beta banyak dia di saat dia bully orang beta harus balas bully juga, ajar dia untuk balas juga atau harus dengan cara karena nah, gitu. Beta bilang kalau ketong dalam kelas, beta akan dengan caranya beta untuk pisahkan itu. Tidak boleh yang anak yang suka membuli dekat yang ini. Atau anak yang membuli kita bikin aturan sebelum masuk kelas kan sudah ada. Jadi kalau buat salah ini berarti sudah tahu sanksinya ini. Buat salah ini sanksinya ini. Jadi tertib dalam kelas gitu.
Jadi beta kasih tahu itu, dia tanya tentang di luar kelas, beta kakak kalau di luar apalagi di kehidupan sehari-hari itu memang agak rumit karena ya itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua kan dari Iya. jamnya ketemu. Betul betul. Woi, kalau kau terus sampai urus dia di rumah, woi. Berarti Makanya kadang-kadang kalau anak salah disalahkan guru, bukan Iya. disalahkan orang tua. betul. Itu jadi sesuatu yang sebenarnya salah sih. Hmm. Memang guru punya tanggung jawab di sekolah, tapi sekian banyak anak nih kita mengurus pengetahuannya. Jadi guru punya keterbatasan juga. Iya. Tidak 100% guru yang salah. Ngurus pengetahuannya kok atau dia Sikapnya. punya sikap apa segala Iya. macamnya ini. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang tuh pengetahuan nomor 2 kan. Yang nomor Oh, 1 itu kehadiran, nomor 2 itu ini sikap, nomor 3 berturun ke pengetahuan. Jadi ada 3 poin penting untuk menilai. Jadi anak 1000 kali pintar tapi kehadirannya di bawah, terus sikapnya kurang bagus ya, ya dia bisa turun di peringkat bawah. Tapi kakak di sekolah negeri Beda sekolah negeri. dan itu sekolahnya gratis. Sekolah gratis. Semua sekolah negeri sekarang sudah Semua gratis. sekolah Ya? negeri sekolah gratis. Dari SD, SMP, SD, SMP, SMA. itu gratis. Oke, kakak terima kasih banyak Siap. sudah mau diajak pesiar oto. Ini beta sudah ganggu waktu istirahat nih. Siap. Pak Guru harus pulang putar otak capek-capek di sekolah, harus bercerita lagi di sini. Ini namanya kita sharing-sharing, kita berbagi gitu. Daripada beta tiap hari hanya dengan buku, dengan anak saja. Kawan-kawan komunitas hip hop saya sudah jarang sama-sama Ya, nongkrong. boleh. Beta Alkopeta. Kalau beta Alkopeta komunitas kemarin hip hop, sempat nah, manggung juga di Iya. beta Alkopeta. Alkopeta. Jadi di komunitas di Kupang sini. Oh, itu di Kupang sini. Iya, Alkopeta ada 3 tempat. Kalau di Alor intinya, Kupang cabang pertama, Jakarta cabang ke-2, Hmm. ketiga. Itu teman-teman bersaudara dari Ya, Alor saudara dari gabung-gabung. Kalau di Kupang sini gabung-gabung, bukan hanya Alor saja. semua. Kalau di Alor ya memang Alor. Toh. Oke, ya, sukses buat ya karirnya sebagai guru dan juga hip hopnya. Siap, amin. Terus Terima kasih. menginspirasi. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami berdua atau yang kurang-kurang dari kami berdua. Kakak juga minta maaf kalau ada yang kurang-kurang. Siap, Pasti roto kosong-kosong saya begini. siap. Oke. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama saudara semua kurang baik atau jadikan pelajaran saja. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.